akan bacakan untuk Bapak Ibu, untuk sehubungan dengan bencana kebakaran yang menghanguskan 5 rumah ya di daerah Pasar Ulekan kemarin yang Bapak Ibu mungkin lihat, panitia sosial IBC ini akan mengadakan penggalangan dana untuk memberi sembako kepada warga yang terdampak. Nah, jadi ini menjadi suatu bentuk, eee, gerakan sosial kita ya, gereja untuk membantu sesama. Nah, bagi jemaat, Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk membantu, Bapak Ibu dapat mentransferkan uang, jumlah uang tertentu itu boleh bebas melalui nomor rekening, eee, 7840121385. Aduh gimana ya, nanti mungkin akan di-share ya, nomor rekeningnya ke dalam, eee, grup ya, grup keluarga IBC. Nah, dana yang terkumpul itu nanti akan dibelikan sembako dan nanti akan diserahkan kepada 5 kepala keluarga yang terdampak kebakaran pada hari Senin lalu, pada beberapa hari yang lalu, dan akan diberikan sembako itu pada hari Senin, besok, tanggal 18 Oktober 2021. Nah, semoga ini menjadi satu bentuk kepedulian kita gereja kepada masyarakat ya, dan IBC, keluarga IBC, jemaat IBC bisa menjadi saluran berkat bagi warga sekitar yang membutuhkan, begitu. Nah, dana ini terakhir dikumpulkan pada hari ini, pada Minggu tanggal 24, Oktober gitu. Ya, nanti mungkin, detailnya akan diberitahukan, di grup ya, di grup keluarga IBC untuk detail informasinya. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu tetap ingin didoakan, apalagi kita juga sudah ada program ya, doa pagi, setiap hari. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tergerak hatinya untuk hadir, boleh hadir dan kita bisa sama-sama berdoa di tempat di gereja, ada yang bisa di gereja ataupun yang sedang, secara online seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan juga boleh mengirimkan permohonan doa melalui nomor WhatsApp yang tertera. Mana ya terteranya nggak ada nih di sini sekarang, biasa saya ngomong di video bagian tertera di bawah ini ya, tapi sekarang nggak ada. Tapi it's okay. Mungkin nanti bisa, langsung misalkan, japri atau ya, atau personal chat atau langsung, chat aja ke, Ibu Lestari, ya. Dan mari kita bersama-sama, kita akan memulai, nanti, petugas akan share praise and worship, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita, mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah. Kami percaya bukan suatu kebetulan kami hadir di tempat ini, di rumah kami masing-masing ataupun ada yang di gereja. Kami percaya bahwa tuntunan Tuhan sepanjang hidup kami itu nyata dan, dapat kami rasakan setiap harinya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, biarlah ibadah ini bisa memberikan hormat kemuliaan untuk nama-Mu saja dan ibadah kami bisa berkenan kepada Tuhan. Kau juga yang siapkan hati kami, pikiran kami, tubuh kami, bahkan jiwa kami untuk siap memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berbakti kepada Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu saja, haleluya, amin. Silakan petugas. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam ibadah online pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat serta dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tema pada minggu ini, apakah yang menggerakkan kehidupan Anda? Yang sama-sama kita akan renungkan bersama dengan saudari Mas Lorince. Namun sebelum kita mulai, mari kita sama-sama simak beberapa informasi terkait kegiatan di IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun sorgawi renungan pagi keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi hari melalui YouTube channel atau WhatsApp grup IBC. Yang ketiga, bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online
setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Yang terakhir, persembahan dan persepuluhan dapat Anda masukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja, atau Anda dapat mentransfer ke nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Demikian IBC Update pada minggu ini, dan mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk siap memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Selamat beroperasi dan beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kembali dalam ibadah online IBC. Dan saya berharap bahwa kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja, karena saya percaya bahwa kita memiliki Allah yang setia, Tuhan yang selalu menyediakan tangannya untuk menolong dalam setiap masalah hidup kita. Mari kita angkat sebuah pujian kembali. Bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang setia, Allah yang selalu siap untuk menolong kita. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, membelenggu melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Biarlah kuasa Tuhan semakin nyata, biarlah kasih Tuhan semakin mengalir atas hidup kita. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu
bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang setia bagi kita, Allah yang selalu bersedia menolong kita saat kita lemah, saat kita susah. Terima kasih Tuhan bila pada saat ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk beribadah kepadamu dan siapkan hati kami saat ini ya Bapa. Sebelum kami menerima firman Tuhan, bila kau buka hati kami Tuhan, kau buka pikiran kami supaya kami siap menerima makanan rohani kami ya Bapa. Engkau Allah yang setia Tuhan, Kau yang telah memulai segalanya baik Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku.
kami lebih lagi Tuhan menjadi anak-Mu, untuk menjadi kemuliaan Engkau ya Bapa. Siapkan hati kami saat ini Tuhan, untuk menerima makan rohani kami Tuhan, firman Tuhan yang telah disediakan oleh hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Masro Lince Purba. Silakan Kak Masro. Waktu, tempat, dan layar saya persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar ya. Yang di rumah, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar. Oke, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi buat kita semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Shalom, dan kita bersyukur, puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberikan anugerah dan kesempatan, dan kita masih bisa menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa tentunya dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita, baik yang di gereja maupun di rumah, setiap hari, setiap saat merasakan kebaikan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin ya. Yang di gereja, aminnya sangat kuat, gitu ya. Oke. Bapak Ibu, saya berharap setiap kita juga akan terus tergerak dan termotivasi ya untuk mengarahkan setiap pandangan kita, pikiran kita, hidup kita kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan itu, Sang Pemberi kebaikan dan anugerah itu. Ya, seperti tema kita pagi hari ini, yaitu apakah yang menggerakkan kehidupan Anda? Apakah yang menggerakkan kehidupan kita semua, ya, menggerakkan kehidupan Bapak Ibu dan termasuk saya sendiri, gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih, apapun yang berhubungan dengan kehidupan kita pasti digerakkan oleh sesuatu, ya. Ada banyak ratusan alasan, emosi ataupun nilai yang bisa menggerakkan kita, ya. Contohnya ibu rumah tangga, mama-mama, gitu ya. Memasakkan sesuatu untuk suami, untuk anak-anaknya, kira-kira digerakkan oleh apa, gitu ya? Mungkinkah digerakkan oleh cinta, ya? Digerakkan oleh keinginan suami, gitu ya, untuk misalnya dimasakkan misalnya makanan kesukaan, ataukah memang digerakkan oleh karena keterpaksaan. Oh, karena saya seorang ibu atau seorang mama yang harus menyediakan makanan buat anak-anak saya atau suami, gitu ya. Atau misalnya para suami bekerja, digerakkan oleh apa sih, gitu ya? Digerakkan oleh karena oh saya ini kepala keluarga, mau tidak mau harus bekerja, gitu ya. Atau kita para karyawan bekerja digerakkan oleh apa? Karena tuntutan bos kah, gitu ya, atau karena keadaan, kebutuhan di mana kita butuh duit, gitu ya, untuk membiayai kehidupan kita. Ada banyak hal, gitu ya. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia ada 3 arti kata menggerakkan. Ya, yang pertama dikatakan menjadikan bergerak, ya. Menjadikan bergerak ini bisa diartikan membimbing, mengendalikan atau mengarahkan. Contohnya, ya, Tommy, karena hari ini Tommy yang MC, jadi saya pakai nama Tommy, izin ya, Tommy ya. Oke, Boleh, Tommy boleh, Kak, misalnya boleh. menggerakkan pemuda IBC, gitu ya, untuk mengadakan acara doa semalam suntuk, ya, atau enggak ada ya doa semalam suntuk, doa syukur kepada Tuhan, gitu ya. Kemudian yang kedua, arti menggerakkan itu adalah membangkitkan atau membangunkan, gitu ya, membangunkan perasaan kita. Apa yang membangunkan perasaan kita sehingga hari ini yang di gereja nih, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, tergerak untuk apa? Datang ke gereja untuk beribadah, gitu ya. Atau apa yang menggerakkan, membangunkan, gitu ya,
apa yang membangunkan perasaan Bapak Ibu yang ada di rumah mau ikut Zoom, gitu ya. Meskipun mungkin tidak menyenangkan, mungkin ada suara-suara yang tidak yang tidak bisa membuat kita konsentrasi untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, gitu ya. Mungkin contohnya misalnya saya kalau misalnya ibadah online di rumah itu ada yang sering anak-anak kecil yang tiba-tiba nongol di jendela, terus kemudian ketok-ketok pintu. Kak, lagi Zoom ya, gitu. Nah itu kan sedikit mungkin ada gangguan gitu ya, karena kita lagi memuji Tuhan, mungkin menyebut kak lagi Zoom, karena mereka nggak tahu kenapa suka lihat saya Zoom gitu ya. Nah ya gini aja. Nah itu gangguan ya. Jadi tapi bersyukur istilahnya itu ketika kita digerakkan dengan apapun dalam kehidupan kita gitu ya, dibangunkan perasaannya, dibangkitkan perasaannya untuk ikut online kebaktian gitu ya, kita mau tetap stay gitu ya. Untuk apa? Untuk beribadah bersama-sama, baik itu secara onsite di Bapak Ibu di sini dan maupun Bapak Ibu yang ada di rumah ya. Atau misalnya contoh mungkin ya, kesetiaan misalnya Pendeta Markus gitu ya, yang berdoa tiap pagi terus kemudian membangunkan perasaan kita untuk membangkitkan anak-anak muda yang kalau hari-hari ini kan selalu ada tuh ya doa pagi gitu ya, meskipun misalnya saya sendiri hanya bisa hari Sabtu ikut, tetapi itu saya pikir sesuatu yang membangkitkan kita ya, apa sih yang sudah dibangun oleh misalnya Pendeta Markus pada waktu dulu, dan akhirnya wah ternyata itu luar biasa berdampak dan kemudian itu membangunkan kita. Kemudian arti lain dari menggerakkan adalah mengubah kedudukan ya, dari misalnya dari kita di rumah ya, mengubah kedudukan kita, tempat kita misalnya ibadah menjadi ke gereja ya. Nah itu mengubah kedudukan, atau mungkin mengubah posisi dari kita menjadi karyawan biasa menjadi bos atau pimpinan gitu ya. Nah itu arti dari menggerakkan di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, dari 3 pengertian tersebut dapat kita perhatikan bahwa menggerakkan memiliki arti kata kerja. Artinya menggerakkan itu adalah kata kerja, bukan kata yang istilahnya kata benda ya, tapi kata kerja gitu ya. Nah, menyatakan suatu tindakan, keberadaan atau pengalaman atau yang dimana biasanya itu dikatakan memiliki pengertian yang dinamis, seperti kehidupan iman Kristen yang harus dinamis, gitu ya. Yang dimana dikatakan bahkan di dalam kitab Yakobus 2 ayat 17 sampai 18 dikatakan bahwa iman kekristenan itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Ya, tadi dikatakan bahwa dari 3 pengertian tersebut ada diambil pengertiannya adalah tindakan. Artinya ketika kita bergerak berarti ada tindakan di dalam iman kita, gitu ya. Nah, yang menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sementara salah satu ciri sifat dari kehidupan atau makhluk hidup adalah bergerak. Nah, maka kita harus bergerak. Ya, nah masalahnya apa yang menggerakkan kita sehingga kita menjadi makhluk yang hidup, gitu ya? Karena kita kan makhluk yang hidup, gitu ya. Nah, atau apa yang menggerakkan kita sehingga iman kita itu tidak mati tetapi hidup, ya. Nah, jadi seperti arti dari menggerakkan merupakan berbicara tentang tindakan. Ya, maka yang menjadi pernyataan buat kita semua tadi ya, apa yang menggerakkan kita. Nah, apa yang mengarahkan kita ya menjadi seorang ayah atau ibu atau orang tua yang benar-benar hidup, yang benar-benar bertindak, bukan ayah yang memang hidup gitu ya, tetapi mati. Gitu ya. Tapi harus apa? Harus yang hidup. Harus yang bertindak.
ya. Kemudian apa yang menggerakkan Anda, kita semua gitu ya. Misalnya seorang anak, seorang pelajar, mahasiswa yang hidup bertindak, ya, yang hidup melakukan, yang hidup berbuat, ya. Kemudian apa yang menggerakkan kita untuk menjadi seorang karyawan atau pimpinan yang hidup, ya, bukan yang mati, bukan yang tidak melakukan apa-apa. Karena iman Kristen bukan berbicara tentang hanya kita diam saja, gitu ya, tetapi ada tindakan, perbuatan, gitu ya. Nah, ada ratusan alasan, keadaan, nilai seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita semua bisa digerakkan oleh apapun. Ya, kalau misalnya kita digerakkan untuk menjadi seorang ibu, orang tua, ayah digerakkan oleh cinta kasih itu luar biasa. Ya, kalau misalnya ada jempol saya 20, saya kasih jempol buat mama-mama dan papa-papa, orang tua yang ada, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita digerakkan menjadi seorang anak, digerakkan oleh karena kita memang menghargai, menghormati orang tua kita itu, karena kita takut akan Tuhan, itu luar biasa. Tetapi masalahnya ada banyak orang, mungkin juga saya sendiri atau kita di sini, baik yang di gereja maupun yang ada di Zoom gitu ya. Nah, kita digerakkan oleh sesuatu yang salah. Bayangkan kalau tubuh kita ya digerakkan oleh bergerak dengan salah, sakit ya badannya ya. Kita gerakkan tuh salah gitu ya. Nah, atau misalnya kalau mobil aja digerakkan sesuatu yang misalnya sesuatu yang seharusnya itu bukanlah yang seharusnya menggerakkannya gitu. Pasti apa? Pasti mobil itu akan cepat rusak. Ya sama seperti hidup kita, gitu ya. Nah, ada 5 dikatakan yang paling umum menggerakkan manusia, menggerakkan kita mungkin ya. Yang pertama, ya dikatakan banyak orang digerakkan oleh rasa bersalah. Ya, masa lalu dari seseorang yang mengendalikan mereka. Gitu. Jadi masa lalu kita mengendalikan kita, menggerakkan kita. Ya, mereka dikendalikan oleh masa lalu, oleh penyesalan, ya. Dan padahal kalau kita perhatikan, Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh masa lalu kita. Tuhan banyak sekali memakai orang-orang yang masa lalunya itu luar biasa bobroknya, gitu ya. Contohnya Musa, seorang pembunuh, tetapi Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel. Ya, Paulus, ya, yang mengejar orang-orang percaya, membunuh orang-orang percaya, tapi Tuhan pakai luar biasa. Nah, jadi kalau kita perhatikan, Tuhan itu tidak mau kita digerakkan oleh masa lalu kita. Tuhan itu selalu memandang masa depan. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa sebelum engkau lahir, gitu kan? Sebelum engkau lahir, sebelum bahkan masih ada di dalam kandungan ya ibumu, saya sudah menetapkan engkau menjadi, gitu kan? Menjadi pemimpin bangsa-bangsa yang besar. Nah, artinya apa? Tuhan itu suka dengan masa depan. Makanya bahkan di dalam kitab Yeremia juga dikatakan, aku merancangkan masa depan yang penuh harapan buat engkau. Ya, artinya Tuhan itu suka dengan yang namanya masa depan. Bukan berarti masa lalu itu kita lupakan, enggak. Ya, tetapi Tuhan suka dengan yang namanya masa. Ya, banyak orang digerakkan oleh kebencian atau kemarahan. Ya, jadi mungkin saya nggak tahu apakah pernah pengalaman gitu ya, ibu-ibu terutama lah ya, mungkin lagi misalnya marahan sama suami gitu ya, terus kemudian mau masak nih di rumah, dikasih sambal banyak-banyak gitu kan, atau misalnya ada dikasih garam gitu kan, dikasih garam banyak-banyak supaya keasinan suami atau gimana, itu marah kan, digerakkan, saya masak tapi digerakkan oleh kemarahan, akhirnya apa? Masakan asin gitu kan. Nah, kalau digerakkan oleh kasih, saya pikir tidak akan. Bagaimana kita akan mencoba bagaimana masakan ini akan menjadi masakan yang nikmat, dinikmati oleh pasangan, suami, ataupun
anak-anak, begitu ya. Nah, jadi banyak orang digerakkan oleh kebencian dan kemarahan, sakit hati disimpan terlalu berlama-lama, ya, sehingga setiap hari dia menghidupkan, ya, menghidupkan sendiri pikiran yang penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah tersebut. Kebencian dan kemarahan hanya akan merugikan kita, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih. Ya, mereka adalah produk gagal yang merusak hidup kita, gitu ya. Kemudian saya pikir kebencian itu, saya selalu bilang kepada murid-murid saya, kebencian itu, kemarahan itu ibarat seperti sampah yang kita tumpuk di dalam hati kita, kemudian itu membusuk dan merusak hidup kita. Sampah kan tidak enak ya. Sampah itu kita pinginnya membuangnya cepat-cepat. Kalau misalnya ada di rumah, sudah bertumbuh, kemudian kalau bisa kita cepat-cepat, karena apa? Akan mengeluarkan mungkin bau-bau yang tidak sedap, mungkin akan ada ulat-ulat yang mengganggu, gitu kan, kenyamanan kita. Jadi saya pikir kebencian dan kemarahan itu mengganggu kenyamanan hidup kita. Untuk apa kita simpan, gitu ya? Nah, bahkan saya pikir Alkitab bahkan berkata bahwa ketika kita menyimpan yang namanya kebencian, kemarahan, ya, itu ibaratnya kita sedang menjadi orang yang bodoh, ya, orang yang bodoh. Bahkan itu tidak masuk akal. Karena apa? Tidak berguna. Kita kan pinginnya apapun yang ada di dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang berguna, hal-hal yang membangun. Bahkan firman Tuhan, semua hal bisa kamu lakukan, semua hal bisa kamu lakukan, tetapi tidak semua hal berguna. Salah satu yang tidak berguna di dalam kehidupan kita adalah kebencian dan kemarahan. Maka buang itu, ya. Karyawan, kita sebagai karyawan juga, ketika kita mau mengerjakan sesuatu, ya, apakah kita mengerjakannya karena kemarahan kita, karena panas hati kita terhadap bos yang selalu banyak kritik dan sebagainya, gitu ya. Nah, maka ini saya, firman Tuhan hari ini juga menyegarkan saya, memberkati saya, gitu ya. Nah, makanya saya sangat bersyukur firman Tuhan ini juga mengingatkan saya bahwa saya sebagai karyawan, saya sebagai bawahan, ketika saya bekerja, maka saya harus bergerak bukan karena apa? Saya tidak suka dengan bos saya tidak suka dengan omelannya, gitu. Tetapi karena apa? Karena saya punya tujuan, ya. Saya punya tujuan untuk bekerja. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk memuliakan Tuhan, ya. Nah, yang ketiga, ya, banyak orang yang digerakkan oleh ketakutan. Banyak orang yang digerakkan oleh rasa takut. Seringkali akan membuat kita kehilangan kesempatan, ya. Jadi ketakutan membuat kita kehilangan kesempatan. Padahal Tuhan banyak sekali memberikan kita kesempatan-kesempatan yang luar biasa, ya, untuk menjadi berkat. Baik itu di dalam keluarga, di tempat kita bersekolah, di tempat kita bekerja, gitu ya. Maka harusnya segala hal yang ada di dalam kehidupan kita itu kita pergunakan. Untuk apa? Untuk mempergunakan kesempatan itu dengan baik untuk menjadi berkat, ya. Kadang-kadang ketakutan juga membuat kita tidak berani melangkah, ya. Membuat kita tidak berani melangkah berarti membuat kita akan susah untuk berhasil, gitu ya. Ketakutan adalah penjara yang dibuat oleh diri kita sendiri. Makanya jangan, kita kan nggak mau terpenjara, ya. Orang pinginnya kalau di penjara pingin cepat-cepat bebas, gitu kan. Nah, makanya orang-orang bahkan yang misalnya mungkin yang mereka di penjara berusaha untuk bagaimana mungkin 2-3 hari, ya, bisa keluar, gitu ya, dari penjara untuk menghirup udara bebas, gitu ya. Karena apa? Di penjara itu tidak menyenangkan. Ya, dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Ketakutan hanya melumpuhkan hidup kita, ya, sehingga kita tidak bisa bergerak, bahkan lambat laun, ya, mungkin akan mematikan diri kita sendiri, ya. Maka jangan simpan ketakutan itu di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang keempat, ya, yang seringkali, ya, orang digerakkan dengan cara yang salah, yaitu adalah banyak orang digerakkan oleh karena materi, ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih, materi memang sesuatu yang kita butuhkan, gitu kan? Itu penting,
Tidak ada manusia yang bilang bahwa materi itu tidak penting. Semua kita butuh. Makanya kita bekerja, kita berusaha, kita berbisnis dan lain-lain sebagainya. Kita usahakan bagaimana untuk mendapatkan materi yang bisa mencukupi kehidupan kita. Ya, tetapi apabila materi menjadi sumber yang menggerakkan kita, ya, contohnya kebahagiaan kita, gitu ya, keluarga kita, maka itu semua akan sementara. Ya, karena apa? Materi itu kan bisa hilang. Ya, salah satu contohnya kemarin baru kita dengar ya, kebakaran hilang. Ya, kita nggak tahu bagaimana Tuhan mengizinkan terjadi materi yang kita miliki itu hilang, dilenyapkan dari kehidupan kita. Yang pasti apa? Itu hanya sementara. Berarti apa? Kebahagiaan yang kita miliki juga akan sementara. Jangan sampai ya, apabila materi yang membuat kita puas, maka kita tidak akan pernah puas, karena materi itu akan selalu terus. Contohnya aja, kalau misalnya handphone aja, kalau kita perhatikan, ya kan, selalu ada yang terbaru. Manusia nggak pernah puas dengan yang namanya materi, ya. Makanya jangan digerakkan oleh materi. Termasuk ketika kita misalnya bekerja, kita butuh uang, gitu ya. Kita butuh digaji, harus digaji ya. Ya, maka firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak bekerja, janganlah dia makan, gitu kan? Nah, berarti apa? Berarti bekerja ketika kita mendapatkan materi atau uang, gaji, itu adalah berkat Tuhan buat kita. Tapi jangan sampai itu yang membuat kita tergerak untuk bekerja, melakukan yang terbaik di tempat pekerjaan kita. Istri-istri jangan karena misalnya suami memberikan uang yang banyak baru puas, gitu ya, baru senang, waduh, baru disayang suaminya, gitu kan, dan sebagainya, gitu ya. Nah, tetapi mari kita menjadikan ya Tuhan yang menjadi penggerak kita. Ya, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita dijadikan sebagai istri, ayah, orang tua, anak, di tengah-tengah keluarga kita, apa kita harus tahu, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang sering, gitu ya, yang paling umum, kenapa manusia digerakkan sesuatu yang salah, yaitu banyak orang yang digerakkan oleh kebutuhan untuk diterima. Ya, harapan dan pengakuan orang tua, pasangan, sahabat, rekan kerja, pimpinan, teman bisnis itu mengendalikan kita. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ya, kita tidak akan pernah memberikan kepuasan kepada orang lain. Ketika kita bahkan sudah memberikan yang terbaik pun, pasti ada yang tidak puas terhadap kinerja kita. Ketika kita sudah memberikan yang terbaik pun, mungkin sebagai seorang orang tua atau anak, pasti ada sesuatu yang mungkin membuat orang tua kita nggak puas terhadap kita, atau anak tidak puas terhadap orang tuanya, gitu ya. Nah, jangan sampai kita dikendalikan oleh harapan dan pengakuan orang terhadap kita, ya, yang membuat kita kehilangan tujuan di dalam kehidupan kita, yang membuat kita kehilangan tujuan Allah untuk menciptakan kita, ya. Minggu kemarin kita sudah mendengar bahwa Allah memiliki tujuan yang besar menciptakan kita. Ya, Bapak Ibu, masa lalu, kebencian, kemarahan, ketakutan, materi, kebutuhan untuk diterima, ya, hanya akan menghabiskan, menghambat, ya, menghambat kita mengetahui apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan kita, menghambat untuk kita bisa menerima tujuan dan rencana besar Allah untuk menciptakan kita. Ya, seperti firman Tuhan yang lalu yang menyatakan bahwa kita diciptakan bukan suatu kebetulan, ya, melainkan karena ada satu tujuan yang besar. Bahkan di dalam pujian tadi, kita diciptakan segambar dengan rupa Allah, luar biasa, gitu ya. Nah, maka arahkan hidup kita kepada tujuan tersebut dan jadikan tujuan Allah yang akan menggerakkan kehidupan kita. Gerakkan kehidupan kita dengan hal-hal yang berguna, jangan dengan hal-hal yang sia-sia. Ya, di dalam firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 4 ayat 4 dikatakan, ya, saya ambil dari terjemahan lain karena sedikit berbeda, ya, cocok dengan firman Tuhan hari ini. Dikatakan, aku juga menyaksikan banyak orang berjerih payah untuk mencapai suatu keberhasilan hanya karena mereka terdorong oleh
iri hati kepada orang. Memang hal itu juga sia-sia. Ya, seperti orang yang berusaha menjaring angin. Bapak Ibu, jangan tambatkan hati kita, pikiran kita, hidup kita, ya, atau jangan gerakkan hidup kita dengan hal-hal yang sia-sia. Yang akhirnya kita akan seperti menjaring angin yang tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Ya, ibaratnya kita menjaring angin, menangkap angin, nggak akan pernah dapat apa-apa ya, sia-sia gitu. Jangan sampai ya, menjaring angin bicara tentang kesia-siaan. Jangan sampai hidup kita menjadi sia-sia. Kita sudah melakukan sesuatu yang baik tetapi sia-sia adanya gitu ya. Nah, kalau begitu ya, bagaimana caranya menggerakkan kehidupan kita terhadap tujuan Allah gitu ya. Bagaimana kita digerakkan oleh tujuan Allah? Yang pertama, kita harus memiliki harapan akan janji Allah dalam hidup kita, ya, dalam hidup Bapak Ibu dan saudara terkasih dan termasuk saya. Ya, harapan akan membuat kita bisa bertahan untuk terus bergerak kepada tujuannya Allah. Ya, jadi yang bisa menggerakkan kita itu ya adalah tujuannya Allah. Dengan cara apa? Yang pertama, ya, miliki harapan akan janji Allah dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bergerak dengan tujuannya Allah, yaitu miliki pondasi yang kuat, miliki dasar yang kuat. Ya, apa dasar yang kuat itu? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan akan mengarahkan kita, mengendalikan kita, membangkitkan kita, ya, membangunkan kita, ya, untuk apa? Bergerak, bertindak, mengalami tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan juga akan mengarahkan kita untuk mengalokasikan waktu kita, hidup kita, gitu ya, untuk memakai sumber yang ada di dalam kehidupan kita. Artinya segala hal yang Tuhan telah berikan bagi kita. Ya, Tuhan itu memberikan sumber yang luar biasa buat kita. Ya, untuk menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, kemudian sehingga kita hidup menjadi orang yang hidup kita menjadi lebih hidup, gitu ya. Nah, kalau kita sering mendengar, buatlah hidup lebih hidup, gitu kan? Nah, buatlah hidup kita lebih hidup dengan cara apa? Gerakkan hidup kita dengan tujuannya Allah. Kemudian yang ketiga, cara bagaimana supaya kita digerakkan oleh tujuannya Allah, yaitu fokuskan diri kita terhadap tujuannya Allah dalam hidup kita. Fokus terhadap tujuan Allah di dalam hidup kita. Apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita? Ya, makanya tadi firman Tuhan itu tadi kan, dari situ kita akan tahu apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Maka fokus terhadap hal itu. Ya, ketika kita fokus terhadap tujuan Allah, maka kita akan bergerak melakukan hal-hal yang benar. Ya, dalam Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14, ada yang mungkin bisa membantu membacakan, mungkin dari yang ada di Zoom barangkali. Ya, terakhir Bapak Ibu, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Ada yang bisa bantu membacakan, Bapak Ibu? Filipi 3 Boleh? 14 ya. Ya, Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Baik, terima kasih Mbak Mari. Ya, mungkin yang di gereja langsung baca sendiri ya. Oke, ya saya ulangi, dikatakan saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu
panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari arahkan, gerakkan hidup kita dengan tujuannya Allah, menciptakan kita. Ya, mari kita hidup dengan tujuannya Allah. Tujuan Allah itu luar biasa bagi kita. Diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, ya, diciptakan mulia dengan sumber daya yang luar biasa, ya, yang berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Maka Allah sumber damai sejahtera yang akan menjaga kita, memelihara kita, dan mengarahkan kita untuk terus bergerak, dan bergerak, untuk terus hidup, dan hidup. Ya, amin, Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Ya, mari bergerak bersama-sama untuk hidup lebih hidup. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya ketika Tuhan menetapkan tujuan yang besar untuk setiap kami. Kami percaya bahwa Allah punya rencana, punya tujuan yang mulia untuk menciptakan kami, untuk menempatkan kami ada di tengah-tengah keluarga kami, ada di tengah-tengah tempat kami bekerja, bersekolah, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, tolong kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh digerakkan oleh tujuan Allah menciptakan kami untuk menjadi berkat, untuk menjadi seorang yang dipakai Tuhan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi lebih hidup. Biarlah hidup kami terus bergerak, sehingga kehidupan kami boleh memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Masro buat sharing firman-Nya. Semoga kita semua, jemaat Tuhan juga di sini bisa mengimplementasikan segala sesuatunya untuk kehidupan kita ya. Tadi kita diingatkan, ya bergeraklah kita sesuai dengan tujuan Tuhan gitu ya. Oke, baik. Nanti minggu depan, tanggal 24 Oktober 2021, firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Lestari ya. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu tetap hadir di minggu depan tanggal 24 Oktober 2021 yang akan menyampaikan firman adalah Ibu Lestari. Suara saya terhubungkah Bapak Ibu? Ya, aman ya? Oke ya. Soalnya tadi kayak saya ngomong sendiri takutnya gitu. Oke, terima kasih. Dan izinkan saya sekali lagi untuk memberikan beberapa informasi. Tadi mungkin ada beberapa yang belum hadir juga. Saya akan memberikan 3 informasi saja untuk Bapak Ibu karena ini kami butuh dukungan juga untuk Bapak Ibu ketahui dan Bapak Ibu juga untuk doakan dan kita bisa beraksi ya, bertindak maksud saya. Oke, yang pertama adalah seperti yang tadi saya bilang juga, kemarin kita mendengar ada beberapa korban kebakaran ya di dekat rumahnya dekat dengan Pasar Ulekan, di dekat gereja. Jadi kami panitia sosial mengundang Bapak Ibu untuk yang ingin mengikuti penggalangan dana, Anda dapat mentransfer sejumlah uang tertentu, boleh berapa saja silakan, ke nomor rekening BCA gereja. Nanti mungkin akan dibantu untuk detailnya ya, maksudnya nomor rekeningnya berapa, itu nanti akan disiapkan, dan nanti kita akan membelikan sembako. Sembako itu nanti akan diberikan ke 5 kepala keluarga yang terkena dampak kebakaran tersebut. Itu yang pertama, mari kita dukung dan mari kita bertindak juga gitu ya. Dan saya percaya bahwa kalau kita punya kerinduan untuk memberkati orang lain ya kita juga akan diberkati dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah terkait dengan kegiatan Natal. Nah, sekarang kan sudah tidak, maksudnya kita sudah
tidak terasa lagi nih ya untuk bulan Oktober ya, Oktober, November, dan Desember. Desember ini kita nanti akan tetap ada rangkaian kegiatan di Natal 2021. Ada 8 kegiatan, Bapak Ibu juga boleh lihat di chat. Nanti juga untuk informasi berikutnya nanti akan kita sharingkan juga di grup keluarga ABC mungkin, atau nanti minggu depan juga kita akan terus informasikan. Secara singkat saya akan bacakan saja Bapak Ibu, secara singkat. Ada 8 ibadah yang akan kita lakukan, jalankan selama di bulan Desember di luar dari ibadah umum hari Minggu ya, di luar dari itu. Pertama ibadah HUT hari ulang tahun IBC Sabtu tanggal 11 Desember. Yang kedua adalah akan ada Natal Remaja Pemuda tanggal 18 Desember itu hari Sabtu. Kemudian ada Natal WBI itu Kamis ya, tanggal 23 Desember 2021. Kemudian yang keempat ada ibadah malam pujian Jumat tanggal 24 Desember 2021. Yang kelima adalah ada ibadah Natal 2021 tanggal 25 Desember itu hari Sabtu. Kemudian yang keenam ada ibadah Natal sekolah minggu itu hari Minggu tanggal 26 Desember. Yang ketujuh ada doa tutup tahun di hari Jumat tanggal 31 Desember 2021. Dan yang terakhir adalah ibadah awal tahun, yaitu tanggal 1 Januari 2022. Itu hari Sabtu, tanggal 1 Januari ya, 2021. Mohon menjadi perhatian dan Bapak Ibu bisa mendukung untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Jamnya nanti akan sekalian diberikan juga ya Pak Pinpin. Terima kasih buat kalau untuk yang cash boleh juga, nanti mungkin akan dibantu juga untuk oke tuh. Mbak Lestari ada bilang bagi jemaat yang mau memberikan itu boleh cash ya. Jadi nanti bisa ada di chat. Sebentar saya coba buka chatnya. Bagi jemaat yang mau memberi dana buat korban kebakaran bisa secara cash juga ke kotak persembahan dengan tulis untuk korban kebakaran, atau bisa juga ke Ibu Entik atau Tante Entik ke yang bagian panitia sosial. Nah, seperti itu. Dan terakhir, ini satu pengumuman terakhir yang penting, dalam rangka memang masih dalam perayaan Natal, ya memang ya kita biasa tiap tahun pun kita bikin acara dan memang ada dana yang memang perlu kita anggarkan. Untuk detail anggarannya, nanti mungkin akan segera diberikan juga, karena kami ada beberapa panitia yang memang belum bisa mengirimkan informasi tersebut, dan jadi secara total memang masih sekitar 10 jutaan dana yang akan kita butuhkan untuk kegiatan Natal. Tapi nanti ini akan diinformasikan kembali secara lebih jelas dan secara lebih terperinci, karena ini masih belum fix, tapi kita bisa mulai dari sekarang. Jadi nanti kita akan ada 2 program. Program pertama adalah nanti Bapak Ibu bagi yang tergerak bisa memberikan dana untuk Natal, persembahan Natal itu ke amplop Natal. Nanti kalau misalkan untuk yang cash, kalaupun memang mau yang transfer, boleh nanti dikasih beritanya untuk dana Natal. Atau misalkan dikasih, misalkan mau ngasih 100.000, berarti dia tambahin misalkan 25 terakhirnya, misalkan 100.000, 25 itu supaya pembeda aja, supaya nanti bagian keuangan bisa membedakan, oh ini untuk persembahan Natal, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi persembahan Natal tetap ada seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan yang kedua ini adalah program yang baru sebenarnya. Mungkin dulu pernah kita lakukan juga, cuman mungkin udah agak lama. Jadi saya himbau untuk Bapak Ibu yang tergerak hatinya, balik lagi yang ingin ikut berpartisipasi, itu bisa mengumpulkan uang sehari 1.000. Jadi kita namanya program 1.000 ya, gerakan sehari 1.000. Itu gimana sih maksudnya? Jadi mulai besok tanggal 18 Oktober sampai dengan nanti tanggal 31 Desember, itu kalau di total-total tuh ada sekitar 75 hari ya. 1 minggu dihitung ya, jangan libur ya. Kalau kerja kan memang 1 minggu libur, tapi kalau ini tetap jalan, jadi artinya ada 75 hari. Kalau dikali sama 1.000 itu kan 75.000 gitu ya. Jadi seorang bisa berpartisipasi 75.000. Itu boleh sehari ngumpul gitu, ngenceleng sehari, tapi memang gereja tidak menyediakan celengan gitu ya. Jadi Bapak Ibu siapkan sendiri aja.
nanti misalnya di kotak perhiasan atau di kotak apapun itulah yang bisa dimasukin, supaya nanti ketika tanggal 31 Desember itu bisa dihitung dan bisa diberikan gitu ya. Kalau memang ternyata sebelumnya sudah ada pun sebenarnya nggak masalah. Dan ini minimal ya 1.000 ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memang punya berkat lebih, memberikan yang lebih pun sebenarnya nggak masalah. Misalkan, saya maunya ikut 5.000 aja deh sehari, ya itu boleh. Berarti dianggapnya ikut 5 paket gitu lah ceritanya ya. 5 kali 75.000 gitu. Nah ini akan dimulai dari besok ya Bapak Ibu. Jadi saya imbau untuk kita berpartisipasi bersama-sama untuk kegiatan kita di Natal IBC, karena ya seperti biasa ya kita memang memerlukan dana, dan memang tadi yang sudah Kak Masro bilang, dana itu masih tetap dibutuhkan gitu ya, bukan segala-segalanya, memang saya setuju, tapi tetap dalam membuat segala sesuatu, melakukan pelayanan Tuhan pun ada dana yang juga yang kita butuhkan. Jadi itu mohon dukung juga, mohon doakan juga, dan saya imbau Bapak Ibu semua jemaat Tuhan di IBC bisa ikut berpartisipasi dalam gerakan 1.000 ini, yaitu tanggal 18 sampai dengan tanggal 31. Kalau dijumlahin 75.000. Kalau misalkan repot, saya nggak mau sehari 1.000, ya udah nanti saya di akhir misalnya 75.000, silahkan, itu tidak apa-apa. Mau ditransfer juga boleh. Nanti kalau ada informasi atau yang bingung, hal-hal yang bingung, boleh ditanyakan nanti di grup keluarga IBC aja, supaya nanti kita bisa sama-sama bantu untuk menjelaskan lebih lanjut. Wah, mungkin itu aja. Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya dan perhatiannya. Kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Mari kita menyanyikan Tuhanku memberkatiku. Mohon operator untuk membantu. Saya minta dengan kasih Kak Masro bisa membantu untuk menutup ibadah hari ini dan untuk doa berkat. Aku unmute ya, dibuka ya, di mute. Mute jangan dibuka. Udah dibuka. Baik Bapak Ibu dan yang ada di gereja tentunya dan juga yang ada di rumah, mari kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami, baik itu melalui setiap pujian penyembahan dan juga berkat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menggerakkan kami, mengarahkan kami untuk boleh masuk di dalam tujuan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah Engkau memberkati bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami Tuhan, supaya di dalam setiap kebijakan yang diambil dapat menolong bangsa kami untuk keluar dari setiap masalah, baik itu pandemi maupun masalah ekonomi Tuhan. Biar Tuhan menolong kami juga sebagai masyarakat bisa ikut serta membantu pemerintah kami mengatasi segala sesuatu yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Terima kasih, kami bersyukur untuk vaksin yang berjalan dengan baik,
dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan pagi hari ini kami juga berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang ada, khususnya untuk keluarga IBC Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga, memberkati mereka dengan damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan melimpah atas setiap keluarga IBC Tuhan. Biar Tuhan memberkati segala pekerjaan usaha yang dilakukan, bahkan memberkati setiap anak-anak di dalam pendidikan mereka Tuhan. Biarlah berkat dan kasih karunia-Mu melimpah atas setiap keluarga-keluarga kami. Berikan kesehatan dan kekuatan di dalam mengatasi setiap masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Dan pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat damai sejahtera, pertolongan, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesetiaannya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Happy Sunday semua. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua. Sehat. Tetap sehat. Sehat. Tetap bergembira. Nah, nanti difoto dulu ya. Amin. Halo. Terima kasih semua. Ya, kita foto dulu ya. Oh, ada foto. Siap ya. Oke, baik. Semua kameranya bisa dibuka. Tar. Ada yang left. Oke, nggak apa. Baiklah. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Cheese. Oke. Terima kasih ya semuanya. Terima Oke, kasih. sampai Tuhan ketemu Yesus lagi. memberkati. Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Yuda. Wah, Tante Wawa. Happy Sunday Kalian semua. memberkati. Bye-bye. Rasa Tante Titin, memberkati. Memberkati Tante Fang. Indri, Silvi, God bless you. Daniel, God bless you. Vivi, God bless you. Vidi, Sehat selalu kok. God bless you. Reski, Elsa. Terus balik.